Saya mulai, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Astuti, kelas SD 013, kelompok 2 LPTK Universitas Jember, akan melakukan verticing dengan tema 2, kelas 5, udara bersih bagi kesehatan, kemudian subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Mohon Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, yes. Alhamdulillah, sehat semua ya. Oh iya, sebelum Bu Dewi mulai, Bu Dewi coba mau tanya, siapa tadi yang datangnya awal? Yo, siapa? Saya Bu. Oh, Mas Dian, Masya Allah. Mas Dian, hari ini Mas Dian dapat bonus karena sudah datang lebih awal. Mas Dian adalah yang akan memimpin baca doa untuk sebelum belajar dan sesudah belajar. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu, nggih. Persilakan untuk memimpin doanya. Bersiap, berdoa, mulai, selesai. Ya, terima kasih Mas Dian sudah berani tampil memimpin doa. Hari ini, ada yang masih ingat beberapa hari kemarin itu peringatan hari apa ya? Kemerdekaan Indonesia. Betul sekali. Kalau Bu Dewi minta kalian bernyanyi, tapi judulnya itu tentang berkibarlah benderaku. Bisa? Bisa. Bisa Bu. Tanpa musik ya. Bu Dewi hitung, semuanya harus semangat. Bu Dewi hitung. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci jaga perwira di seluruh tanah Indonesia. Kau tetap Pujaan Pujaan bangsa. Siapa berani menandingi kau, serta rakyatmu membela sang merah putih yang perwira, berkibarlah Lama-lamanya. Oke, tepuk tangan buat anak-anak hebat kelas 5. Hari ini kita sudah semangat tadi ya. Terus Bu Dewi ingin bertanya. Kemarin-kemarinnya kan sudah dibentuk tim tuh. Ya, tim A, tim B, dan tim C sesuai tempat duduk ya. Nanti waktu pembelajaran, tim ini akan Bu Dewi rombak lagi dengan tim yang baru. Nah, sekarang coba kalian lihat sekeliling kelas kita. Apakah sudah bersih? Apakah sudah rapi? Sudah Bu. Sudah ya? Nah, paginya bersih, paginya rapi, nanti pulang sekolah juga harus seperti itu ya, bisa? bisa. Oke. Dewi percaya kelas 5 bisa. Sekarang, ada yang masih ingat pelajaran kemarin? Kita sudah belajar tentang organ pernafasan pada Hewan. hewan. Siapa yang tahu organ pernafasan hewan ada apa saja? Sebutkan satu saja. Apa ya? Ayo, siapa yang berani? Angkat tangan. Sabu. Silakan. Mbak Winarti, paru-paru, betul sekali. Kalau ikan di laut kira-kira bernafas dengan apa ya? Insang. Betul sekali. Tapi ada yang pakai paru-paru loh Bu. Iya benar. Ada ikan yang pakai bernafasnya itu paru-paru. Apa ya?
Paus. Betul sekali. Paus. Paus itu adalah salah satu hewan yang bernafasnya menggunakan paru-paru. Nah, kali ini Bu Dewi akan mengajak kalian belajar tentang organ pernafasan pada manusia. Ada yang biasa setiap pagi jalan-jalan ke lapangan? Masak. Depan rumah, Bu. Di depan rumah ya? Oke, alhamdulillah. Ada yang membantu masak juga di rumah. Bagus. Itu adalah ciri-ciri anak yang hebat. Anak yang berbakti pada orang tua. Nah, Wah. pelajaran kita hari ini ada IPA, Bahasa Indonesia, dan SBDP untuk besok yang SBDP. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya di sini seperti ini ya. Kita akan menyimak video tentang nanti yang ada hubungannya dengan organ pernafasan manusia. Oke, kita lanjut dulu. Karena di sini Bu Dewi ada masalah di bagian video, Bu Dewi tel beda ya. Ya, Ibu. Simak dulu videonya. Sebentar. Mana ya? Oh, ini dia. Disimak baik-baik videonya. Isinya apa nih? Ini adalah siaran. Kualitas udara di Jakarta semakin mengkhawatirkan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatatkan setiap tahun ada 7 juta kematian yang berhubungan dengan polusi udara. 2 juta diantaranya terjadi di Asia Tenggara, dan WHO pun juga memperkirakan bahwa penyakit stroke, kemudian jantung dan kanker paru terkait dengan polusi udara menyebabkan 62.000 kematian di Indonesia. Kita terbangun setiap pagi, maka ada sebuah pertanyaan yang ada di benak saya, yaitu kapan terakhir kali kita melihat langit Jakarta berwarna biru? Beberapa hari lalu atau mungkin beberapa minggu lalu? Yang jelas bukan hari ini, karena kita bisa lihat betapa keruhnya langit Jakarta yang saya lihat dan kita bisa lihat pagi ini. Dan saya cukup yakini keruh ini bukanlah kabut yang dihasilkan seperti yang terjadi di pegunungan, tapi bisa jadi ini adalah kabut polutan yang kita temui di langit Jakarta hampir setiap hari. Oke. Kita tadi sudah melihat video. Video apa ya tadi? Ada yang bisa menjawab? Berita, Bu. Berita, betul sekali. Ada berita. Terus apa lagi? Polusi, Bu. Polusi di Jakarta. Oh, Udara ya? kan ya, Bu? Iya, betul sekali. Ada yang mau jawab selain Mbak Winarti dan Mas Dian? Ayo. Saya. Kota Jakarta, Bu. Ya, betul. Itu yang ada di Kota Jakarta. Kita kan sekarang ada di kota masing-masing ya. Iya. Kalau di Jakarta seperti itu, apakah di daerah kita seperti Jakarta? Tidak, Bu. Tidak. Berarti kita harus banyak bersyukur ya. Ada di Iya. lingkungan udaranya masih bersih. Tidak seperti di Jakarta. Iya. Langitnya masih biru, Bu, di sini. Betul. Kita masih bisa melihat langit yang warnanya biru, ada awan juga. Nah, sekarang Bu Dewi ingin mau menyampaikan kepada kalian, hari ini, seperti tadi yang dikatakan Bu Dewi, untuk pembelajaran hari ini kita akan berubah timnya, tim 1, tim 2, dan tim 3. Pembagian kelompoknya, ini nanti ada permainan seru setelah ini. Timnya itu Bu Dewi bagi dengan cara berhitung 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kemudian kalian boleh berkumpul yang nomornya 1 berkumpul dengan yang nomor 1, yang nomor 2 berkumpul dengan yang nomor 2, yang nomor 3 berkumpul dengan yang nomor 3. Sekarang sebelum berkumpul ke tim. Kenapa Mbak? Paham, Bu. Iya, sekarang begini. Sebelum ke kelompok kalian, Bu Dewi punya ini apa? Ice breaking, permainan. Permainan yang berhubungan dengan bernafas. Nah, gimana permainannya?
judulnya itu berhitung PS bernafas. Kalau Bu Dewi manggil namanya Mbak Winarti berarti nomor 1 ya yang Bu Dewi panggil. Kalau Bu Dewi bilang Mas Dian berarti nomor urut yang kedua. Sekarang kalau Bu Dewi bilang Mbak Winarti itu bernafas. Tapi kalau Bu Dewi bilang 2, artinya yang nomor urut 2, Pak Dian atau Mas Dian itu berhitungnya bilang 2. Jadi untuk yang ganjil bernafas, untuk yang genap mengucapkan bilangan genapnya. Ya, paham? Paham, Bu. Contoh, Mbak Winarti, ambil nafas. Mas Dian, 2. 2. Mbak Umi, bernafas lagi. Kemudian yang berikutnya 3. berhitung 4 dan seterusnya. Siap? Ya, Bu, maaf, Bu. Siap. Siap? Kita mulai Siap. dari sekarang. Mbak Winarti, Mbak Yulia, 2. Mbak Umi, ambil nafas. Mbak Sri, 3, 4. 4. Nah, banyak yang nggak konsentrasi. Mas Dian, ambil. Nafas. Oke. Kalau lebih cepat, lebih seru. Kita mulai ya. Ya, Ibu. Konsentrasi. Tepuk konsentrasi, ikuti Bu Dewi. Kalau Bu Dewi bilang tepuk konsentrasi, konsentrasi dimulai. Prok, konsentrasi. Gini ya, tangannya ya. Tepuk konsentrasi, konsentrasi. Konsentrasi. Mulai. Mbak Winarti. Mbak Yulia. Mbak Umi. Tarik nafas. Mas Dian. 4. Mbak Winarti. Mbak Yulia. 6. Ya. Tepuk tangan buat anak hebat kelas 5. Ternyata sudah mulai konsentrasi. Alhamdulillah. Nah, sekarang ini kita akan menunjuk satu orang yang di situ nanti kita akan hitung jumlah berapa kali dia tarik nafas dalam 1 menitnya. Caranya adalah tangannya ke atas. Tangannya ke atas. 1. Semuanya kita tunjuk satu orang yang akan maju. 1, 2, 3. Ditunjuk. Oke, yang paling banyak suaranya adalah Mas Dian. Mas Dian. Mas Dian maju. Ayo, maju. Boleh. Iya, Maju, Bu. maju. Mas Dian, maju. Sekarang Mas Dian, kita akan menghitung berapa kali dia tarik nafas dalam 1 menitnya. Bu Dewi minta tolong Mbak Yulia, yang tadi pakai jam kan Mbak Yulia? Oh Kita ya. hitung dalam 1 menitnya berapa kali Mas Dian tarik nafas. Yuk Mas Dian, siap. Mbak Yulia, siap lihat jamnya. 1, 2, 3. Mas Dian nafasnya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ternyata ada berapa kali Mas Dian bernafas dalam 1 menit tadi? Ayo, siapa yang berani? Berapa kali? Ayo, ada yang hitung nggak tadi? Kayaknya ada yang hitung tapi 50 kali, Bu. Banyak. oh, banyak ya? Nggak Banyak. terhingga ya? Iya. Padahal hitungannya 1 menit. Ya sudah deh. Menggos kayaknya Mbak Dian. Pak Dian tadi nafasnya nggak ketahuan ya mungkin. Jadi kelihatannya bernafas terus cepet gitu ya. Iya. Padahal Mas Diannya diem nggak kemana-mana. Kalau Mas Diannya berlari, nafasnya itu akan lebih cepat. Tapi dia kan tadi berlari ya, diam. Jadi nafasnya itu tidak terlalu cepat. Dalam 1 menit, dia nafasnya tidak cepat. Kalau misalkan dia melakukan gerakan yang cepat, maka nafasnya ikut cepat juga. Nah sekarang, tadi sudah dibagi kelompok. Bu Dewi minta dalam hitungan mundur,
5, tim 1, tim 2, dan tim 3 sudah berkumpul dengan kelompoknya. Yuk, Bude hitung. 5. Ya. Ayo. Ayo, sini, duduk Tuh. sini. Oke, sudah habis. Sudah selesai Sudah. kelompoknya masing-masing? Selesai. Sudah. Sekarang pilih satu ketua dalam tim kalian. Sudah? Sudah. Tim 1. Tim 1 itu ketuanya siapa yang terpilih? Saya, Bu. Oh, Mbak Winarti. Oke. Ya. Mbak, siapa yang terpilih jadi ketua? Saya, Bu. Oh, Mbak Yulia. Oke. Terima kasih. Tim yang ketiga. Kira-kira siapa ketuanya? Saya, Bu. Ya, terima kasih, Mbak Umi. Nah, di sini Dewi, kenapa sih kok kelompoknya itu Bu Dewi berikan kebebasan dalam memilih ketua? Karena agar kalian juga belajar tentang demokrasi, bermusyawarah seperti itu, ya. Sekarang tim-timnya Bu Dewi kasih nama. Tim 1 adalah laring, tim 2 adalah trakea, dan tim 3 adalah paru-paru. Sekarang kita simak apa saja organ pernafasan pada manusia. Ini adalah organ pernafasan pada manusia. Ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, diafragma. Kemudian, apa sih hidung itu? Ini dia. Hidung itu adalah organ pernafasan yang pertama kali dilalui oleh udara yang masuk. Kemudian, hidung tidak hanya sebagai organ pernafasan, tapi juga bisa sebagai indera penciuman, kemudian pemberi rasa, pengaturan suara, organ pernafasan. Ini juga ada faring. Faring itu merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pernafasan di bagian belakang. Jadi ada di sekitar sini ya. Dan untuk laring itu dapat di bagian belakang berdekatan antara faring dan laring. Namanya juga mirip ya, faring dan laring. Kemudian ini juga terdiri dari 9 susunan tulang rawan. Bentuknya kotak. Jadi kotak-kotak segi. Dan yang ini adalah trakea. Trakea itu biasanya mirip seperti pipa. Pipa dan bisa disebut juga batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut dengan silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu dan bakteri yang masuk. Jadi udara yang masuk itu selain disaring di dalam hidung, itu masih disaring lagi ternyata dalam trakea. Bagian berikutnya adalah bronkus dan bronkiolus. Bronkus itu cabang yang besar. Kalau yang bronkiolus itu cabangnya lagi yang kecil-kecil. Seperti itu. Dan ini adalah bagian dari paru-paru. Paru-paru kita itu seperti ini loh bentuknya. Nanti Bu Dewi kasih kalian LED lembar yang nanti kita akan melihat gimana sih bentuk asli paru-paru. Penasaran atau tidak? Penasaran, Bu. Betul sekali. Siapa yang hari ini sudah bawa HP sesuai petunjuknya kemarin? Oke, bagus. Hari ini kita akan bermain dengan menggunakan HP. Kita akan menyekan gambar yang ada hubungannya dengan paru-paru. Nah, untuk ketua kelompok tadi ya, yang sudah dipilih. Ayo silahkan maju ke depan. Siap, Bu. Saya kelompok trakea. Ya, Kelompok maju ke lari. depan untuk mengambil LKPD. Kemudian nanti LKPD itu Bu Dewi sudah siapkan ada gambarnya. Ada gambarnya seperti ini. Ada gambar yang di bawah. Ya, kalian sudah persiapkan HP-nya dari sekarang. Silakan dibuka aplikasi Rumah Belajar Kemendikbud.co.id. Sudah? Wah, keren ya, Bu, gambarnya ini. Ya, kemudian kalian buka aplikasinya, klik icon tanda panah. Nanti setelah diklik icon tanda panah, dia akan keluar seperti kamera
kamera untuk menyeken gambar yang sudah Bu Dewi kasih tentang organ pernafasan paru-paru. Nah, ini dia. Petunjuknya seperti ini ya, ikuti petunjuknya ya. Di situ sudah ada di dalam LKPD-nya. Caranya diklik tombol yang paru-paru. Kalau sudah, arahkan ke layar ini yang ada gambar pernafasan paru-paru. Nanti akan terlihat paru-parunya seperti ini ya. Wah, keren. Kelihatan tidak ya? Kelihatan Bu, muncul gambar paru-paru. Muncul paru-paru? Oke. Ya. Ini kalian bisa diputer-puter paru-parunya. Bisa diperbesar juga. Kalau misalkan kalian masih bingung, ada yang terhambat tadi, ada yang kelompoknya belum bisa, masih tolak-toleh kelompok lain, ayo Bu Dewi bantu. Bu Dewi coba. Untuk saya, Bu. Gimana Iya, ini ya? Untuk saya Bu Dewi arahkan, Bu Dewi arahkan satu persatu ya. ya. Ayo buka lagi. Kelompok saya sudah. Sudah kelihatan paru-parunya? Sudah ini. Tubuh manusia. Ini ada musiknya. Iya, keren. Nah, kalian setelah melihat paru-paru tadi, apakah melihat trakea? Ya, Bu. Lihat, Bu, melihat. Apakah melihat faring dan laring? Melihat, Bu. Yang itu ya, Bu, ya. Nyaring itu ya. Kenapa, Bu? Kenapa, Mbak? Nyaring itu ini ya. Iya, yang ada di gambar scan HP-nya kalian, Iya, itu akan kelihatan. Ada paru-paru, ada faring, ada laring, dan seterusnya. Nah, kita lanjut. Tadi di dalam paru-paru itu ada bagian terkecil, dia seperti balon, tapi kelihatannya kecil ya di dalam. Itu adalah alveolus. Apa sih alveolus? Alveolus itu adalah bagian dari paru-paru yang terdapat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Di situ terdapat kapiler-kapiler darah yang membantu proses terjadinya pertukaran. Bentuknya seperti anggur. Jadi bulat-bulat kecil-kecil. Kalau kita melihatnya secara kasat mata itu tidak bisa terlihat. Harus pakai menggunakan kaca pembesar, mikroskop. Kalau itu dokter-dokter tuh pakai mikroskop. Nah, sekarang selain organ pernafasan, sistem pernafasan manusia, sistem itu artinya mulai dari hidung, kemudian sampai ke alveolus tadi, dan kembali lagi keluar melalui hidung, itu namanya sistem pernafasan. Jadi udara itu masuk, kemudian terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen itu ada di alveolus tadi, dan balik lagi keluar, udaranya dihembuskan. Prosesnya cepat, tapi ternyata itu melalui banyak sekali organ pernafasan ya. Dan sekarang, kira-kira agar organ pernafasan kita itu sehat, kita harus menjaganya. Gimana caranya? Halo? Olahraga, Bu. Olahraga, betul sekali. Selain olahraga, Makan makanan sehat. betul sekali. Makan makanan sehat. Kemudian, kalau misalkan kita sering minum Coca-Cola setiap hari, atau kita sering berada di lingkungan yang banyak orang merokok, kira-kira tuh baik enggak ya buat organ pernafasan? Tidak baik, Bu. batuk-batuk nanti. Atau Paru-paru kita itu bisa sampai nanti sakit akhirnya. Susah buat bernafas. Ya, kalau misalkan di lingkungan itu ada orang yang merokok, kalian pergi agak menjauh. Ya. Enggak usah kalian
eh, terlalu nampak kalau kalian itu tidak suka, tapi dengan cara yang halus, menyingkir aja pelan-pelan gitu ya. Karena yang memelihara organ pernafasan kita adalah kita Sendiri. betul sekali. Sekarang LKPD yang sudah Bu Dewi kasih tadi, ayo sekarang kita kerjakan. Siap. Waktunya, Bu Dewi kasih waktu untuk mengerjakan LKPD ini cukup 10 menit saja ya. Bisa? Siap, Bu. Nanti akan ada kelompok yang maju untuk presentasi. Siap. Oke, dimulai dari sekarang. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Yuk, sekarang kita buka LKPD-nya, kita jawab bersama-sama, kita bahas. Sebelum kita bahas, Bu Dewi ingin tahu peserta dari tim laring. Ayo, Saya Bu Laring. Maju. Oleh. Sama teman-temannya ya, sama teman-temannya semuanya. Yuk, maju. Siap. Ayo teman-teman. Kita jawab pertanyaan yang nomor 1. Setelah soalnya dibaca, Bu. Iya, dibaca. Oke, setelah mencermati cerita anak, Tommy dan Udi coba buatlah pertanyaan dengan menggunakan catatannya berikut. Apa saja organ pernapasan manusia? Ya, Di mana pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida terjadi? Kapan kita harus bernafas lebih cepat? bagus. Siapa pada cerita tersebut? Siapa nama mahasiswa yang pandai menjawab pertanyaan Anna dan Tommy? Sudah ya? Nah, betul sekali. Tepuk tangan buat Mbak Winarti sudah berani menjawab. Sekarang untuk terima kasih kembali. Saya juga terima kasih. Sekarang untuk kelompok berikutnya. Tim berikutnya adalah tim paru-paru. Yuk, maju tim paru-paru. Ya, Bu. Ya, coba dijawab untuk pertanyaan tadi yang sudah dibuat. Yuk, silakan. Apa saja organ pernapasan manusia? Jawabannya apa? Ya. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Bagus. Yang Tepuk tangan buat. Ya, lanjut. Silakan. Yang kedua, gimana pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida terjadi? Gimana? Pada alveolus. Bagus. Alveolus, Bu. 100 kali. Yuk, lanjut. Untuk yang pertanyaan nomor 3, terima kasih Mbak Umi. Untuk pertanyaan ketiga, siapa yang berani Ya, Bu. tampil presentasi? Yuk, silakan. Apa? Yuk, nomor 3. Siapa yang berani? Saya lagi mulai, Bu. Iya, boleh. Silakan. Oke, apa yang terjadi jika seseorang sering menghirup asap rokok? Maka asap rokok masuk ke dalam organ pernapasan manusia, Bu. Kemudian membuat berbagai macam penyakit, di antaranya kanker, sesak napas, dan lain-lain. Oke, bagus. 100. Buat Oke, Mbak Winarti, tepuk tangan dulu. kelompok luring, ye. Ya, kelompok luring dapat berapa poin tadi ya? 2 poin Kelompok sudah luring, ya. Bu, laring, Bu, laring. Oh, laring. Mohon maaf. Lanjut. Untuk berikutnya, yang keempat, bagaimana cara memelihara organ pernafasan? Ayo, siapa yang berani? Silakan. Silakan. Kelompok trakea. Pertanyaannya, bagaimana cara memelihara organ pernapasan? Dari kelompok kami itu jawabannya 1, tidak boleh merokok. Betul. 2, menghindari lingkungan yang banyak polusi udara seperti asap, debu, dan bahan kimiawi lainnya. 3, olahraga. Nah, ini yang penting, Bu, olahraga teratur. 4, mencuci tangan untuk mencegah infeksi. Kemudian makan makanan yang bergizi, Bu. Betul sekali. Jangan lupa, selain berolahraga,
asupan yang masuk ke dalam tubuh juga harus makanan yang bergizi Gizi. biar sehat tubuhnya. Siap. Tidak lantas sudah rajin olahraga tapi makanannya tidak dijaga. Itu sama saja percuma olahraganya ya. Sekarang untuk LKPD pribadi untuk individu, Bu Dewi sudah ngirim Google Form ke grup WA, nanti dilihat di rumah ya. Karena hampir istirahat ini ya. Mas Dian ya Pak, hampir istirahat. Oke, sekarang karena LKPD yang individu sudah Bu Dewi kirim via Google, Bu Dewi mau tanya, hari ini kita sudah belajar apa saja? Yuk, siapa yang berani angkat tangan? Saya Bu, saya. Yuk Mbak Winerti. Hari ini kita belajar Hari tentang ini kita sudah belajar. sistem pernafasan manusia. Betul sekali. Tangan buat Mbak Winarti. Terima 100. kasih. Ada lagi? Sama-sama. Ada lagi? Yang mau menjawab? Hari ini kita sudah belajar apa lagi ya? Saya Bu, Ya, silakan. tentang cara merawat organ pernapasan Bu. Betul. Cara merawat organ pernafasan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Yulia. Macam-macam olahraga, makanan yang bergizi, kemudian menghindari tempat-tempat yang di situ terjadi polusi udara, tidak merokok, dan lain sebagainya. Terima kasih buat anak-anak hebatnya Bu Dewi. Hari ini sudah keren, sudah menggunakan HP dengan bijaksana. Cuma tadi melihat apa ya? Paru-paru ya tadi ya. Ya Bu. Dan untuk LKPD yang Bu Dewi kirim individu, nanti untuk nilai yang di bawah 70 dapat bonus dari Bu Dewi. Ya, bonusnya adalah pengulangan. Kemudian yang nilainya 70 ke atas, nanti dapat bonus juga, sama-sama bonus. Tapi beda jenis. Ya, sebelum Bu Dewi akhiri, jangan lupa besok pelajaran tentang tangga nada diatonis mayor. Dipelajari di rumah ya. Ya Bu. Ya Bu. Sesuai janjinya Bu Dewi tadi, karena yang membuka adalah siswa yang datangnya terlebih dahulu, yaitu Mas Dian. Dan penutupnya silahkan untuk Mas Dian memimpin doanya terlebih dahulu. Silahkan. Bersiap berdoa, mulai, selesai. Ya, terima kasih Mas Dian sudah memimpin doanya. Terima kasih buat anak-anak hebatnya Bu Dewi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kok dredeg ya? Ternyata begini rasanya. Masya Allah. Ya Bu, monggo Bu. Banyak kurangnya ya. Alhamdulillah, yang penting sudah selesai. Oke. Banyak yang yang bukan kurang, Mbak Dewi, bukan. Sama sekali bukan kurang, karena semua dari penampilan pertama sampai penampilan keempat ini bagus semua. Namun ada beberapa hal yang mungkin kelupaan, mungkin terdistract pikiran terdistract kan bisa ya. Jadi akhirnya apa ya gitu, sehingga lupa. Ya nggak apa-apa. Jadi Mbak Dewi tadi itu sudah membuka dengan baik, kemudian sudah mengaitkan dengan pembelajaran yang lalu juga sudah baik, kemudian ada menyanyi juga, kemudian tadi sudah membagi kelompok, jadi fase-fase yang di sintak-sintak dari PBL-nya juga sudah tampak tadi itu, yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk meneliti, kemudian membantu investigasi kelompok, itu juga sudah dilakukan tadi, kemudian juga mengembangkan dan mempresentasikan, itu juga sudah dilakukan. Meskipun ada beberapa hal yang kurang maksimal, Mbak Dewi ya, seperti yang saya katakan ini, suasana kelas jadi kaku, ya, jadi kaku. Mengapa kok kaku?
Mengapa kok kaku? Karena terlalu terlalu banyak hal yang dijelaskan sehingga anak-anak itu melihat kalau saya katakan itu mungkin kebosanan, sepi jadinya, sepi. Kan untuk yang teknis pembelajaran yang saat ini itu kan bukan yang sepi. Harus ada interaksi. Harus aktif. Harus aktif, anak-anaknya semuanya harus aktif. Jadi apa istilahnya itu, arah pembelajaran atau arah yang harus dilakukan itu tidak hanya satu arah dari guru ke siswa, tetapi juga dari guru ke siswa, siswa ke guru, siswa ke siswa, itu juga harus kita kita lakukan. Jadi suasana di kelas tidak boleh sampai sepi. Ini kelas besar, maksudnya kelas orang-orang pintar itu pun sepi. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan anak-anak? Pasti lebih sepi. Jadi jangan sampai terjadi itu. Artinya begini, terutama tadi ketika penjelasan di layar. Nah, langsung itu dia Mbak Dewi, langsung ada semacam TikTok yang disampaikan oleh Bu Yekti kemarin. Ada TikTok dari guru dan murid. Jadi ada, kalau tayangan ini kira-kira ada hal yang bisa disampaikan kepada murid tidak? Begitu. Sehingga ada murid yang menjawab atau murid yang bertanya atau kita pancing sehingga murid itu istilahnya itu celetuk tentang pembelajaran, bukan celetukan yang sembarangan ya, bukan celetuk tentang pembelajaran. Misalnya tadi tayangannya apa ya yang membuat kemudian sepi? Oh, bercerita tentang entah itu faring lah, laring lah, apa itu, itu. Ini gambarnya seperti ketapel ya. Nah, misalnya gitu. Iya Bu Guru, seperti ketapel. Nah, yang ketapel inilah yang disebut dengan jadi sehingga anak-anak itu berarti apa itu? Alveolus apa itu? Yang seperti ketapel itu. Bronkiolus ya. Bronkiolus yang sebenarnya kecil, Bu. Yang seperti ketapel itu apa? Bronkusnya ya. Bronkusnya, iya. Jadi ini. iya. Nah, jadi yang gambar biru tadi itu. Nah, jadi supaya apa? Memancing keributan. Itu penting juga. Supaya anak-anak nggak bosan, boring gitu. Jangan sampai anak-anak itu boring gitu. Jadi kita mancing keributan, tetapi keributan tentang pembelajaran itu boleh gitu. Kemudian selanjutnya tentang ice breaking tadi itu saya tidak yakin itu membuat anak-anak menjadi mengetahui bahwa ice breaking itu dihubungkan dengan materi. Saya nggak yakin, tetapi itu boleh dilakukan. Hanya mungkin kalau di lapang, mungkin kalau di kelas bisa dilakukan dengan lebih baik. Mungkin karena ini hanya di daring, mungkin sulit dilakukan maksimal. Mungkin kalau di tempat atau di lapang, di kelas itu bisa dilakukan dengan baik. Kemudian tadi juga sudah melakukan refleksi, sudah bagus. Kemudian, nah ini baru ini peserta yang mahasiswa yang sudah menampilkan pengayaan dan perbaikan. Artinya bukan mengadakan, tetapi sudah menginformasikan kepada siswa
tentang pengayaan, program pengayaan dan perbaikan. Ini juga penting sekali. Jadi disampaikan kepada siswa, seperti itu tadi yang disampaikan oleh Bu Dewi. Jadi bukan hukuman, tapi bonus yang berbeda. Bonus yang berbeda, itu saya setuju, itu bagus sekali. Jadi bisa, Mbak Dewi sudah bagus. Terima kasih, mudah-mudahan di kelas bisa lebih maksimal lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Nino dan Bapak Ibu semuanya, tim timer juga. 40 menit sudah. Alhamdulillah. Bisa di stop yang bagian record, Ibu.